Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta apel pagi ini, Senin dan sama-sama kita hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan refleksi atas ulang tahun kampus kita yang ke-62 di tahun 2020. Saya akan mengalami refleksi ini perspektif kejadian. Kita mengenal ada istilah siklus PDCA, Plan to Check Action, dalam mengelola dan mengurus beban hidup. Setiap pengelolaan beban hidup kita mengenal manajemennya itu dengan siklus PDCA. Siklus Plan to Check Action ini merupakan high level structure, jadi struktur tertinggi dari manajemen. Sampai ada 50 standar internasional itu yang mengacu pada struktur ini. Jadi ada 50.000 standar internasional itu mengacu pada high level structure ini, PDCA. Untuk kita di kampus, kita bisa ambil misalnya bagian akademik. Bagian akademik dalam pelayanan akademiknya tentu mengawali dengan perencanaan. Kemudian rencana itu dilaksanakan. Kemudian itu evaluasi, ketemu ruang-ruang perbaikan lalu ditingkatkan. Itulah siklus PDCA. Di perpustakaan juga begitu, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada peningkatan. Hampir seluruh unit bisa di kampus kita itu klop dengan siklus ini. Nah, kapan kita memulai siklus ini di kampus kita? Ini ada problem. Kalau Mas Bani di perencanaan itu mengawali perencanaan itu hari ini. Hari ini sudah dilaksanakan perencanaan untuk tahun depan. Sebentar lagi akan turun namanya RKKL atau RK. Itu adalah bentuk perencanaan. Kapan dulunya? Nah, dulunya itu di tahun fiskal baru di bulan Januari. Di situ ada membuat program kinerja, lalu para pemangku kepentingan melaksanakan program. Itu dulunya. Tapi sayangnya kalender akademik berbeda. Kita memulai atau start perkuliahan itu September. Tentu perencanaan jauh hari sebelum itu di bulan Agustus. Ini problem kita, bagaimana mengkombinasikan awal mula planning itu yang berbeda menjadi serentak. Nah, problemnya di sini. Maka dalam mengelola beban ini, jika ada start yang berbeda, bagaimana kita mengantisipasinya? Memang start bisa berbeda dan ini juga tidak sederhana. Tapi problem kita ini agak akut karena begitu kita selesai pemilihan, fiskal masih berjalan, ya, masih berjalan dan justru masuk di tahap evaluasi. Kita ini kalau berhitung tahun fiskal ya, Januari sampai Desember, hari ini kita masuk di triwulan keempat. Itu artinya saatnya kita melakukan cek apakah 3 triwulan belakang itu sudah tercapai belum kinerja kita. Nah, kita akan di-out. Jadi tanggal 6 sampai 8 November bulan ini kita akan diaudit secara eksternal oleh PT Kegradio Indonesia. Kenapa? Karena kita mengimplementasikan siklus PDCA dalam sertifikasi ISO. Jadi siklus kita pakai dan saatnya kita masuk ke cek, yaitu evaluasi. Akan dilaksanakan tanggal 6 sampai 8 November bulan ini. Nah, karena siklus kita itu di tahap
cek. Berarti kita sebelum diaudit harus menyiapkan apa kira-kira kinerja kita selama 1 tahun. Apakah kita bisa membedakan capaian kinerja kita tahun ini dengan capaian kinerja kita tahun lalu? Apakah kita bisa membedakan capaian kinerja kita tahun lalu dengan tahun sebelumnya? Kalau informasi itu tidak terdokumentasi atau istilahnya adalah documented information, kalau kita nggak ada catatan kinerja kita, nggak terdokumentasi dengan baik, maka hari ulang tahun kita yang ke-62 itu tidak ada gunanya, karena kita tidak bisa membedakan kampus kita 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 60 tahun lalu. Apa yang membedakan? Kalau tidak ada informasi terdokumentasi atas kinerja dan pencapaian kami. Jadi seringkali kita ini usia kampus itu tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja. Seolah-olah kinerja itu hanya diukur tahunan saja, tidak sampai direfleksikan kepada capaian tahun sebelumnya. Nah, di dalam implementasi PDJA itu tidak harus begitu. Jadi kita harus disiplin dalam merekam semua kinerja dan capaian kita. Nanti setiap tahun itu sudah kita catat, sudah kita dokumentasikan. Petanya itu jelas. Jadi ada peta tahun lalu capaian kita ini, bedanya dengan tahun depan kita harus meningkat. Nah, setiap tahun meningkat itu disebut dengan Kaizen. Kaizen kita apa tahun ini? Tahun lalu apa? Kalau tidak ada informasi terdokumentasi, seolah-olah kita kampus yang baru saja, bukan sudah 62, tapi seperti seperti usia 1 tahun atau 2 tahun. Nah, berarti dalam versi ini di tahun 62 usia kampus kita itu yang tanggalnya ada divisi menurut Pak Guru itu akan coba kita lakukan pemetaan capaian kinerja tiap tahun itu harus terdokumentasi. Jadi akhirnya ada dokumentasi kinerja, ada dokumentasi induk yang kita miliki. Ini sekitar refleksi atas ulang tahun, hari ulang tahun kampus kita yang ke-62. Perspektif bagaimana. Jadi usul dalam intinya adalah kita harus mulai rajin mendokumentasikan seluruh kinerja kita dalam bentuk formulir. Jadi ada rekaman, ada rekam yang suatu saat bisa kita tengok, kemudian kita bandingkan dari tahun ke tahun. Disitulah kita baru tahu bahwa perkembangan kampus kita itu ada grafiknya, ada rekamannya, dan kita bisa melihat bahwa capaian hari ini ternyata jauh lebih baik dari 10 tahun atau 20 tahun. Demikian refleksi pagi hari ini terkait dengan ulang tahun kampus kita yang ke-62 yang hari Sabtu kemarin puncaknya. Yang sebenarnya rangkaian kegiatannya masih ada sisa-sisa seperti menentukan maskot win. Ya, maskot itu masih berjalan dan berlangsung. Kalau 3 tahun lalu itu maskot yang mendaftar hanya 9 dan jelek semua, tidak kita loloskan karena malu-maluin. Nah, tahun ini ada 34 pelamar yang akan kita seleksi mana maskot kita yang terbaik untuk kita launching. Dan hari ini Pak Rektor akan mengirimkan PSN kita untuk berkompetisi di Malaysia di level internasional. Kita perlu mendoakan tim PSN supaya bisa menyabet juara dan membawa nama harum kampus kita. Juga dalam waktu dekat Pak Guru akan memberangkatkan delegasi di Jawa yang bertempat di Denhas Jember atau dulu disebut Pionir itu, dan semoga delegasi dari Unpad dan
bersuara umum insya Allah. Untuk dua kegiatan yang mulia ini, mari kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadiyah Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.